Iya, terus Mas kan sabar ya. Pokoknya sebelah badan aku, sebelah sini sampai ke belakang. Sebelah sini tuh setengahnya gitu kan, sakit banget. Tapi nanti kalau udah saking sakit tuh dia nyebar juga ke sini gitu. Tapi lebih parah banget yang sebelah sini. 3 tahun sudah Yuliantika hidup dalam derita kelumpuhan, hanya terbaring di tempat tidur pasca menjalani operasi cesar. Dalam kondisi tak berdaya, Yuliantika yang merintih terus menjerit, mencari jawab mengapa derita ini ditanggung. Cerita Yuliantika menuai sorotan tajam hingga pihak rumah sakit angkat bicara, tegas bantah tudingan bahwa Yuliantika lumpuh akibat diberi suntikan anestesi sebanyak 12 kali. Bantahan pihak rumah sakit mengikuti putusan Pengadilan Negeri Tangerang serta putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Pun dalam persidangan, pihak rumah sakit dinyatakan tak bersalah atas kelumpuhan Yuliantika. Bantahan rumah sakit kontras dengan pengakuan Irwan Supandi, suami Yuliantika yang yakin sang istri disuntik lebih dari 12 kali. Pengadilan sudah memutuskan, MKDKI sudah memutuskan bahwa suntikan anestesi spinal itu bukan menjadi sebab kelumpuhan sebagaimana dalam amar putusan MKDKI. Saya ingin bacakan ya. Menyatakan terhadap pokok pengaduan kedua tentang penyuntikan beberapa kali oleh teradu kepada pasien yang telah mengakibatkan pasien mengalami kelumpuhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka sidang. Oleh karena itu, tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Sakitnya sakit luar biasa. Iya, sakit luar biasa. Enggak, setiap detik pun saya lagi ngomong ini saya ngerasa sakit banget. Saya ngerasa kayak apa ya? Kayak kok orang sehat kayak nggak pernah deh sakit kayak gini, ngerasa sakit kayak gua gitu. Sampai aku ngomong kayak gini, kayak ngerasa kayak dicabut nyawanya walaupun aku nggak tahu gitu. Tapi ini sesakit ini aku ngerasain di badan aku. Iya, logikanya ya saya pakai logika saya gitu ya, pemikiran saya. Ya logika gini aja, ya kenapa saya datang jalan dengan istri saya, ya nggak dalam keadaan nggak lumpuh. Nah pas selesai lahiran itu lumpuh, ya kan? Nah lumpuhnya itu menyebabkan kena suntikan anestesi saraf tulang belakang ya kan, jadi menyebabkan saraf tulang belakangnya itu terjadi pegumpalan darah kan. Ada buktinya, ada informed consent-nya, dan itu menjadi fakta dan bukti di pengadilan. Kami akan tunjukkan bahwasanya informed consent, persetujuan untuk melakukan tindakan, persetujuan untuk melakukan tindakan anestesi spinal, tindakan anestesi itu ada. Dan itu menjadi fakta di persidangan, menjadi bukti dan menjadi daftar bukti kita. Jadi tidak benar kalau hal itu dilakukan. Bahkan dilakukan apa yang disebut dengan edukasi. Waktu di persidangan sih saya nggak pernah mengikuti persidangan gitu kan. Nah, tapi mungkin saya mengasih dengan ya saya pasti bukti-buktinya ke lawyer saya gitu kan. Kuasa hukum istri saya demi Allah saya bilang karena saya yang menyaksikan waktu istri saya itu ada kejanggalan. Meski kantongi kemenangan di pengadilan, pihak rumah sakit sejatinya telah lakukan mediasi dengan Yuliantika. Jalan damai itu ditolak hingga berujung di Pengadilan Negeri Tangerang. Jalan hukum yang ditempuh Yuliantika lantaran merasa ganjal dengan pihak rumah sakit pun jalur mediasi dipandang memojokkan pihak Yuliantika. Saya mau tunjukkan bahwasanya kita sudah melakukan upaya-upaya mediasi. Upaya mediasi sudah dilakukan, tidak terjadi, bahkan proposal sudah diajukan oleh kuasanya. Tetapi karena tidak ada kesepakatan dalam hal bagaimana mencari solusi dalam hal ini, ya pihak pengadu, Yuliantika mengajukan pengaduan kepada MKDKI, kemudian gugatan Pengadilan Negeri Tangerang. Bahkan sebenarnya sudah ada upaya untuk melakukan laporan pidana, tapi itu tidak bisa dilakukan karena memang harus menunggu putusan MKDKI. Kan dia kan berjanji waktu itu
waktu saya dipertemukan dengan dokter anestesi. Waktu dokter anestesi dia akan bertanggung jawab sampai full kan, sampai sepenuhnya dia akan menangnya. Itu yang saya pegang. Kita mengadakan mediasi, nah tapi didatengin, yang ada datang intimidasi, saya datang. Pengakuan pihak rumah sakit tegas dibantah Irwan Supandi, suami Yuliantika. Bagaimanapun, dirinya yang punya bukti foto terkait suntikan anestesi sampai 12 kali merasa ada yang ganjal dari sikap rumah sakit. Tak hanya tempuh jalur mediasi, mereka pun berulang kali membujuk Irwan untuk menyebut berapa uang yang diminta asalkan persoalan ini tak sampai terungkap ke publik. Sementara itu, pihak rumah sakit menyebutnya sebagai tindakan simpati serta empati, mulai dari membawa Yuliantika ke rumah sakit rujukan hingga tanggung semua biaya pengobatan. Dia meminta semacam bagaimana menyelesaikan apa dan berapa biaya yang harus di-cover untuk kebutuhan. Rumah sakit justru menganggap bahwa ini adalah bagian daripada kebaikan dan empati dari rumah sakit. Bukan proposal itu justru menganggap menjustifikasi bahwa ada kesalahan yang sedemikian rupa diakui dengan proposal tersebut. Saya itu cukup aneh. Kenapa pihak rumah sakit yang memberikan saya mobil, bahwa saya ibaratnya mau ngasih saya mobil gitu kan, mau nunjukin bilang ke saya, nyebutin ayo mau minta uang berapa aja sebutin, minta saya kasih, tapi asalkan cabut kasus ini, dia bilang gitu kan, jangan sampai booming. Nah itu sih yang kejanggalan, kenapa kalau emang rumah sakit nggak bermasalah dan nggak isi saya itu nggak cedera medis di situ. Nah kenapa dia menawarin uang ke saya? Yuliantika dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk ditangani lebih lanjut. Disinilah kondisi Yuliantika terungkap, di mana mengalami pembengkakan serta terdapat tumor di tulang belakang. Adanya pembengkakan disinyalir akibat belasan kali dilakukan suntikan anestesi. Rumah sakit juga membawa Nyonya Yuliantika ke rumah sakit rujukan RSCM, dan sudah ada perawatan, sudah ada tindakan, sudah ada pemeriksaan penunjang, dan hal itu juga kami ajukan di pengadilan sebagai bukti bahwa rumah sakit memberikan empati, memberikan perhatian dan perawatan yang terbaik pada rumah sakit rujukan. Dan saya sih waktu pertama saya dapat informasi itu dibilangnya ya pegumpalan darah itu. Nah pas yang kedua saya dapat informasinya itu keputusannya itu ada tumor di tulang belakang nomor 11. Yuliantika hanya terbaring tak berdaya. Perjuangan untuk menjalani pengobatan berujung gagal lantaran pihak rumah sakit meminta resume rekam medis pertama. Ironisnya, berkas itu tak ada di tangan Irwan Supandi karena tak diberikan pihak rumah sakit. Tapi benarkah Yuliantika tidak meminta berkas tersebut? Rekam medis itu adalah milik rumah sakit. Resume rekam medis itu dapat diberikan maupun dicatat maupun dikopi oleh pasien atau keluarganya. Dan ketika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang, kami membantah tidak benar tidak diberikan rekam medis. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu dapat diminta, dan pada faktanya itu tidak diminta. Setelah itu kan pasien juga dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Cipto RSCM. Nah, dan itu tentu ada tindakan medisnya, ada pemeriksaan penunjangnya, ada asuhan medisnya. Dalam hal itu, rekam medisnya ada di Rumah Sakit Cipto RSCM. Nah, kalau pasien menginginkan rekam medis tentang kondisi, bagaimana diagnosa terhadap pasien, rekam medis itu ada di RSCM, bukan di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat. Saya tidak tahu apakah itu ada diminta oleh pasien atau keluarganya kepada RSCM. Saya kira pihak RSCM akan proaktif memberikan rekam medis itu. Kalau yang dari RSCM ada. Kalau yang dari Buah Hati Ciputat sampai saat ini